اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بلاد حماها الله أمنا وكعبة، بلاد يصلي إليها الناس فرضا محتما، وآياتها ما دام للناس قبلة، بها بينات تنثر الرفض مقام خليل الله فيها محجبا، مقام خليل الله فيها محجبا، ومشرب إسماعيل، ومشرب إسماعيل من بضع زمزما، ومن أمها من أي قطر وبلدة، ومن أمها من أي قطر وبلدة، ومضى على الميقات لبى وأعرضا، فيها مقامات وفيها مشاعر تبيض وجه الكون فخرا مسلما، ولو عرف الإنسان حرمة أرضها تأدب فيها، تأدب فيها، تأدب فيها، تأدب فيها، واستقام وعظما. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة، يا واسع الجود والكرم يا كريم صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله أرسل بالهدى ودين حق مصطفاه أحمدا، وله اتقى من خلقه ومن جدى، ولم يعظم مثل طه أحدا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد، مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang
telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya dengan nikmat al-afiyah, dengan nikmat Islam, nikmat kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan panjang umur kepada kita, berikan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama di malam yang penuh keberkahan ini, malam nisfu Sya'ban, malam daripada pertengahan dari bulan Sya'ban, yang malam tersebut adalah malam yang agung, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di malam seperti ini banyak dari para ulama, para orang-orang saleh, para tabi'in yang mereka menghidupkan malam-malam ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebutkan bahwa malam ini termasuk malam yang doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa-siapa yang punya hajat di malam ini, malam kesempatannya, punya hajatnya apa, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya hajat duniawi, dia minta. Punya hajat ukhrawi, dia juga minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita bersama-sama mengerjakan rutinan yang dilakukan dan dianjurkan oleh para ulama, yaitu membaca surat Yasin 3 kali. Kenapa dibaca surat Yasin? Kenapa tidak baca yang lainnya? Mungkin timbul pertanyaan seperti itu. Kok bacanya surat Yasin? Kenapa tidak yang lain? Salah satu penyebab para ulama memilih surat Yasin karena memang di dalam beberapa riwayat disebutkan Yasin lima quri'alah, bahwa orang yang membaca Yasin akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan, artinya qabul hajat. Dan berkata Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya dalam tafsir-tafsir mereka mengatakan wa huwa mujarrabun li qada'il hajat. Pembacaan surat Yasin sangat mujarrab, sangat efektif untuk dikabulkan hajat kita. Artinya seperti kita bertawassul kepada Allah, ya Allah, dengan pembacaan surat Yasin ini kabulkan permintaan saya. Itu artinya. Jadi tidak ada masalah, dan tidak ada larangan, dan tidak ada sesuatu yang salah atau menyeleweng dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita diminta yang pertama adalah apa? Niatan kita membaca Yasin dengan niat diberikan panjang umur. Panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang boleh kita minta panjang umur, bukankah umur itu sudah ditulis oleh Allah? Timbul pertanyaan tadi, bukankah hal tersebut sudah ditakdirkan? Betul, umur sudah ditakdirkan, rezeki juga sudah ditakdirkan. Jadi apa permintaan yang kedua? Yang pertama meminta untuk panjang umur. Yang kedua diniatkan dengan menolak bala musibah. Dan yang ketiga meminta agar hidup dalam keadaan kaya. Kok bisa? Bukankah semua tersebut adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Betul, memang segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh minta, karena ini termasuk permintaan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu mintanya, ya Allah jangan sampai saya mati sama sekali, ya tidak bisa. Bukan karena Allah tidak mampu, tetapi Allah tidak mengizinkan permintaan semacam itu. Tapi kalau minta, ya Allah panjangkan usia saya, boleh. Ya boleh. Bukankah usia tersebut sudah ditulis? Ya. Ini sesuatu yang perlu kita ketahui karena tadi sangkut pautnya dengan doa yang kita baca tadi. Allahumma in kunta katabtana indaka ashqiya aw su'ada aw ashqiya aw mahrumina aw muqaddaran alaina fi rizqi fa Allahumma shaqawatana wa iqtar arzaqina wa sayyi'a amalina wa ghaira dzalik. Ya Allah, kalau seandainya Engkau telah tulis dalam ketetapanmu bahwa kami ini pendek usianya, atau rezekinya sempit,
atau ada musibah, maka ya Allah kami meminta di malam ini untuk dirubah. Dirubah apa? Panjangkan usia kami, lapangkan rezeki kami, dan juga hidupkan kami dalam ketentuan-Mu suada, orang-orang yang ahli surga, bukan orang-orang yang ditetapkan ahli neraka. Dari permasalahan ini perlu kita tahu ada suatu namanya qadha mubram wa qadha'un mu'allaq. Ya. Jadi qadha mubram itu artinya apa? Suatu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah tetapkan kepada kita dan tidak bisa diganggu-gugat. Tidak bisa. Yang pertama itu yang pastinya yang sudah tidak bisa diganggu-gugat adalah sesuatu ketetapan Allah seperti kehidupan dan kematian, pasti mati, pasti. Tidak ada orang hidup terus tidak mati. Allah sudah tetapkan seperti itu. Nanti di surga itu ketetapan yang hidup tanpa mati. Lalu bagaimana? Ada lagi qadha juga, tetapi sudah pasti terjadi sesuatu yang sudah Allah tetapkan di ummil kitab. Dalam ummil kitab artinya ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang azali. Dan itu semua kita tidak tahu. Loh, terus apa? Ada ketentuan kedua namanya qadha'un mu'allaq. Qadha yang sudah ditetapkan oleh Allah itu masih tergantung sesuatu. Jadi kalau contohnya begini, kalau ada orang nulis sesuatu nih, bulan pokoknya dapat lulus SD, lulus sekolah, sudah ditetapkan. Ini contoh biar kita paham nih. Lalu dia tulis di bawahnya, bulan lulus SD kalau dia ikut ujian. Kalau tidak ikut, tidak lulus. Tetapi ketetapan aslinya apa? Dia lulus ujian. Lulus ujian. Terus gimana kalau dia ikut ujian dia? Kalau tidak, ternyata dia tidak ikut ujian, berarti jadinya apa? Tidak lulus. Nah ini percontohan dekat untuk otak kita yang namanya qadha mu'allaq. Sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah, tetapi Allah gariskan kalau dia melakukan ini, dia akan dapat ini. Kalau dia tidak melakukan ini, dia akan mendapatkan sesuatu yang berbeda lagi. Dengan kata seperti ini, makanya kita bisa mengerti dan memahami kenapa para sahabat Nabi Muhammad SAW, khususnya orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah penghuni surga, mereka tak pernah lenggang jalannya, tak pernah merasa aman-aman saja, tak pernah ninggalin sholat bilang udah ditetapkan surga ngapain sholat. Nabi yang bilang ini bukannya bukan mimpi, ini langsung Nabi bilang fulan min ahli jannah, fulan min ahli jannah. Kok bisa ya para sahabat yang sudah divonis sama Nabi kau ahli surga, tapi mereka nggak lalai. Mereka tetap beribadah, malah mereka nangisnya lebih banyak dari yang lain. Takutnya lebih banyak dari orang yang lainnya. Kok bisa? Nah, ini kalau kita pahami ini, kita bisa pahami kenapa mereka tahu. Karena mereka ada kekhawatiran bahwa ucapan Nabi SAW ini seperti yang tadi kita bilang, fulan akan lulus sekolah SD, dia akan dapat nilai bagus. Yang kalau dia ikut terus sekolah, dia ikut ujian. Tentunya kan begitu. Nah Rasulullah kasihnya yang ujungnya aja, tapi bisa saja berubah. Makanya mereka takut. Saya nggak tahu ketetapan yang Rasulullah bilang ini ada syarat-syaratnya atau tidak. Saya sudah memenuhi syaratnya atau tidak. Makanya mereka hidup dalam keadaan berharap dan takut. Kan kalau kita kan mungkin ya, ada orang bilang ke kita ya, kamu kemarin mimpi Nabi, kata Nabi, kau menang di surga, penghuni surga deh pokoknya pasti. Kira-kira gimana tuh ibadahnya dia? Tambah rajin, tak sholat, bolong, nggak kerja. Kenapa Fulan? Sudah di surga, kenapa kerja? Ujung-ujungnya kan surga juga. Nah ini kan berarti orang akan apa? Makanya Rasulullah berani memberikan vonis kepada para sahabat, tahu mereka sudah kenal Allah, tahu bagaimana muamalah dengan Allah. Bukan orang-orang yang bodoh. Kalau kita divonis di depan Nabi, dibilangin sama Nabi langsung ke penghuni surga, besok sholat ikut apa-apa. Alhamdulillah itu yang kita cari sudah dipastikan, ya sudah selesai.
Makanya perumpamaannya yang mereka perumpamakan itu seperti wali kelas mengatakan, dia tahu murid-muridnya nih, ini rajin, ini pinter nih. Dia bisa bilang, dia bakal juara 1 bulan. Loh, memang bulan pasti juara 1. Cuman biasanya prediksinya gak bakalan meleset. Kenapa? Karena dia tahu mengenali bulan ini. Tapi bisa aja kan nanti bulan ini sakit nah ikut ujian atau apa yang terjadi. Jadi dia kayak gak lulus tahun itu, bisa aja. Bisa. Nah, seperti itulah kita memahami takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan ada yang merasa aman. Dan juga jangan ada yang merasa putus asa. Gimana maksudnya? Orang yang aman, merasa aman artinya dia merasa udah dirinya pasti masuk surga. Nah ini merasa aman. Karena kadang-kadang setan itu ketika kita mulai belajar ngaji sedikit demi sedikit, kita belajar takdir Allah, ketentuan Allah tidak akan berubah, pasti urusan rezeki, urusan ini itu langsung kita, kalau saya sudah ditetapkan oleh Allah penghuni surga, saya banyak maksiat atau kayak gimana juga ujung-ujungnya masuk surga. Jadi nggak apa-apa, biarin aja. Nah ini ujungnya nanti. Kalau saya sudah ditetapkan penghuni neraka, walaupun saya ibadah kayak apapun, pasti juga tetap masuk neraka. Ini ilmunya benar tapi separuh-separuh. Nah, ilmunya benar betul, omongan itu betul. Tapi itu omongan gak boleh dijadikan praktek amalan bahwa dia meninggalkan suatu amalan. Gak boleh. Maka itu kita meminta di malam hari ini. Kenapa kok di malam nisfu Sya'ban kita meminta hal tersebut? Karena banyak riwayat yang mengatakan bahwa di malam ini Allah turunkan ketetapannya untuk setahun daripada hamba Allah. Jadi hamba Allah hidup setahun ini keputusannya apa saja. Itu para malaikat kan namanya fi ummul kitab. Nanti ada Allah SWT turunkan hal tersebut di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz bisa dibaca oleh para malaikat. Makanya ada malaikat-malaikat yang berkata, oh akan terjadi seperti ini, oh akan terjadi seperti ini, karena mereka membaca dari Lauhul Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz tersebut sampai kepada penghuni langit pertama, mereka pun masih mengetahui kabar-kabar yang akan terjadi dalam setahun terakhir. Makanya ada yang namanya dulu sebelum Rasulullah SAW diutus, ada yang namanya jin itu bisa mendengarkan ikhtilafus syar'. Ya, mendengarkan apa maksudnya? Mendengarkan pembicaraan malaikat, gosip langit. Maksudnya gosip langit gimana nih? Maksudnya kabar-kabar yang ada di langit, malaikat bilang apa nih, bakal terjadi seperti ini, bakal terjadi seperti ini. Itu jin dulu bisa dengerin. Habis dengerin kasih tahu dah kepada dukun-dukunnya dia. Makanya terus dukunnya kasih tahu ya, jinnya ini kasih tahunya sedikit yang benar, yang lain dibumbuin sebenarnya. Dibumbuin sama dia, buat aku begini dong, begini tambahin sebenarnya. Wah ininya apa dukunnya lagi apa yang lebih banyak lagi? Itu sebelum diutus Nabi. Tapi setelah diutus Nabi Muhammad SAW, utus Rasulullah apa? Di Allah SWT jadikan langit tertutup, tidak bisa jin untuk naik ke atas lagi. Ini dijelaskan di mana? Ini bukan dongeng, ini dalam Al-Quran disebutkan dalam surat jin. Kan ada surat namanya surat jin di juz ke-29, pertengahan juz 29 surat jin. Qul inna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada. Wa inna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dulu kami itu duduk di pinggiran-pinggiran langit. Sakti juga ya jin. Saya duduk pinggiran langit, kalau kita paling pinggir pantai, ya kan, atau puncak gunung. Dan mereka saya pinggiran kunna naq'udu minha maq'id. Kita duduk lis-sam'i untuk mendengar. Faman yastami' al-an, adapun yang sekarang ini pengen dengerin akan mendapatkan shihaban rasada, seperti meteor atau apa panah ya, yang akan dipanah kepada jin tersebut dan dia akan terbakar. Setelah itu kami tidak tahu apakah ini akan berdampak baik di bumi atau tidak. Ternyata itu adalah kedatangan Nabi Muhammad SAW.
Artinya bagaimana? Ini omongan tentang apa? Tentang takdir Allah selama 1 tahun ditetapkan pada malam nisfu Sya'ban. Allah tetapkan ini ketetapan untuk bulan tahun ini. Entah dia akan tutup usia, atau dia akan sempit rezekinya, atau dia akan dimasukkan dalam golongan orang-orang penghuni neraka. Nah, kita tadi doa yang bersama-sama, ya, walaupun mungkin mayoritasnya tak paham doanya mau apa, dan yang penting aku bilangnya Allahumma in kunta apa artinya? Pokoknya kita doa, kita ikut amin aja. Insya Allah tetap didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu doanya? Intisari doanya, ya, maksudnya adalah, ya Allah, kalau seandainya saya dituliskan di hadapanmu, ditetapkan di malam ini adalah orang yang asyqiyah, artinya bukan penghuni surga, maka ya Allah, saya memohon dengan kebesaranmu, keagunganmu, dengan keagungan malam ini, Engkau membuat, ya Allah. Tulisannya di rumah, kan minta sama yang punya, ya boleh-boleh aja. Emang bisa di rumah orang? Bisa saja, karena disebutkan dalam hadis ad-du'a wal qadha yata'alajani. Ya. Kadang-kadang atau dalam riwayat yang lain, la yaruddul bala atau qadha illa du'a. Tidak bisa menolak daripada musibah yang turun, sesuatu ketetapan buruk kepada manusia, kecuali doa. Jadi doa itu sakti juga, luar biasa. Kita kan mintanya sama yang punya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita memohon di malam ini, malam yang kita agungkan karena Allah, lalu kita memohon kepada Allah, kemungkinan besar diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, diijabah karena memang malam nisfu. Kedua, kita bertawasul dengan membaca surat Yasin, Fatihah dengan Yasinnya. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan suatu tanda bahwa Allah ingin memberikan sesuatu kepada hambanya, yaitu ketika Allah beri taufik hambanya untuk meminta hal tersebut dari Allah. Maksudnya gimana nih omongan? Ketika Allah inginkan engkau sebagai penghuni surga, maka Allah akan selalu membimbing engkau untuk meminta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Paham gak? Ketika Allah ingin memuliakan engkau di dunia dan di akhirat, maka Allah akan bimbing engkau dan kuatkan engkau untuk selalu meminta kemuliaan di dunia dan di akhirat. Begitu terus. Jadi salah satu tanda, oh saya pengen tahu nih doa saya selama ini dijabah atau tidak. Gampang. Engkau pernah bosan gak kalau minta? Enggak, saya minta terus. Ya Allah, minta ini, ya Allah. Kelihatan dikabul atau tidak, saya gak peduli, saya minta terus. Nah, ini nih petanda Allah akan kabulkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jaz, atau semua orang yang berdoa itu akan diijabah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selagi dia sendiri yang tidak putus asa. Yaqulu da'awtu falam yastajibu li. Dia berkata apa? Ya Allah, saya kok berdoa terus tapi kok nggak dijawab. Ini jangan sekali-kali berdoa kepada Allah terus menuntut. Ya Allah, saya doa terus dikasih ya. Jangan kayak gitu. Ya, karena kan kita nggak tahu di balik doa kita itu ada masalah kita atau tidak. Khususnya doa-doa yang urusannya duniawi. Sering kita nih biasanya ngeluhnya urusan duniawi doang. Kalau akhirat mati kita ya Allah minta aja udah kelas. Tapi kalau urusan duniawi, ya Allah saya pengen punya rumah, ya Allah saya pengen punya rumah, ya Allah pengen punya rumah. Kok saya nggak dikasih ya? Padahal setiap hari saya minta. Pasti tanya dia, ente pernah tidur di jalanan sehari? Enggak, setiap hari di rumah. Ya udah Allah tak kasih. Ente kan bilang milik, ada sertifikat atas nama Anda. Allah kasih. Tapi apa? Bilang ini dikasih. Padahal dikasih. Pernah hidup di jalanan? Tidur di jalan? Enggak pernah. Itu dikasih berarti. Emang harus milik? Kan kadang-kadang kita yang nentuin. Nah, jangan sekali-kali meminta sesuatu dan kita yang menentukan hasilnya. Tapi kalau minta sesuatu kepada Allah, serahkan hasilnya 100% kepada Allah. Karena Allah lebih tahu masalah kita. Bahkan kita diajarkan oleh guru-guru kita,
Kalau engkau minta urusan dunia, selalulah tambahkan kalau memang itu baik untuk saya ya Allah. Amin. Ya Allah, saya pengen dapatkan pekerjaan ya Allah, saya kok pengangguran begini ya Allah, saya pengen bekerja. Ya Allah, kalau itu baik untuk saya dan agama saya, itu tadi. Takutnya sekarang pengangguran, rajin sholat, masya Allah, zikir pagi, zikir malam, baca Qurannya nggak pernah putus. Subhanallah dapat kerjaan, dan sholat, wala zikir, wala malam, semuanya ditinggalin. Ya Allah, sholatnya aja kadang-kadang bolong, kadang-kadang ini namanya musibah, bukan yang kerjaan kok berkahan, bukan. Ini musibah namanya. Doanya terkabul, tetapi dijauhkan oleh Allah. Jangan. Makanya kalau minta sesuatu urusan dunia, kasih ya Allah kalau itu baik untuk saya. Karena Rasul SAW sudah katakan, doa kalian itu diijabah oleh Allah. Tapi terserah Allah, bukan terserah kita. Dan kapannya juga, kapannya terserah Allah. Salah satu tanda diijabah oleh Allah doa kita adalah seperti apa? Pertama, doa tersebut terkadang memang diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah sesuai persis permintaan kita. Kadang-kadang ingin sembuh, ya Allah berikan saya kesehatan, sembuh. Masih seperti yang diminta, ada seperti itu. Terkadang doa tersebut yang sudah diminta oleh Allah, sudah bertawasul, membaca Yasin, membaca ini dan itu, kelihatannya tidak diijabah oleh Allah persis seperti apa yang dia minta, tapi Allah jadikan doa tersebut menolak bala atau musibah-musibah yang sudah Allah tetapkan kepada hambanya. Gara-gara dia berdoa, Allah jauhkan semua. Tadinya dia bakal dapat begini, karena dia sering berdoa. Jauhin. Kapan dia bakal tahu? Nanti di akhirat. Ini apa ya Allah? Nih tadinya engkau akan kena begini. Terus kok bisa nggak kena? Karena itu doa waktu malam itu. Saya kan gak kasih, katanya. Saya jadikan ini sebagai pengganti. Baru syukur dah. Nah, sekarang makanya udah tenang aja sama Allah tuh aman. Jangan khawatir. Kalau udah doa sama Allah, minta sama Allah, Allah itu gak pernah pelit. Gak mau pelit. Udah kayak kita, kalau dimintain bosan kita. Kalau kita dimintain sama orang sekali, minta besoknya, minta mulu. Itu kita. Tapi kalau sama Allah, mana Allah senang kayak begitu. Minta lagi. Terus ya seperti itu. Makanya Allah suka dengan hamba yang banyak berdoa. Terus tanda diijabah juga oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang Allah simpan doa tersebut. Allah nggak kasih sesuai dengan apa yang diminta persis, tapi Allah jadikan itu tabungan di akhirat. Di dunia mungkin Allah kok nggak dapat Allah, tapi dia minta terus sama Allah. Dia nggak pernah mengeluh, tidak pernah merasa bosan, terus. Di akhirat dia bilang pahala salat. Ya Allah, ini pahala apa? Saya nggak pernah ngerjain apa-apa kayak begini amalan saya. Saya nggak sebanyak ini. Amalan apa ya Allah? Ini amalan apa? Ini doa kamu yang tidak saya kabulkan. Ini saya simpan. Jadi pahala besar seperti itu. Kata dia, coba doanya kalau saya kabul semua beda aja semua. Yang dikabul di dunia sudah selesai. Sudah dirasakan, sudah selesai. Nah, makanya kita pintar-pintar dalam berdoa. Itu doa ada ilmunya. Doa aja ada ilmunya, bukan cuma kalau doa itu ya Allah kita aja. Mintanya juga penting. Tahu apa yang harus dia minta. Makanya kalau ditanya doa apa sih yang terbaik? Kalau ditanya kita, apa doa yang terbaik? Bingung kali kita. Apa yang terbaik? Jawabannya gini. Doa yang terbaik adalah apa yang Allah minta dari kita. Kita minta dari Allah agar kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Allah minta kita apa? Takwa. Allah minta kan kepada kita. Allah minta kepada kita berharap hanya kepada Allah. Allah minta kepada kita agar takut kepada Allah. Allah meminta kepada kita agar benar-benar tulus ikhlas dalam beribadah kepada Allah yang minta kan? Sebaik-baik permintaan adalah meminta sesuatu yang memang Allah perintahkan hal tersebut. Artinya, ya Allah berikan aku ketakwaan. Ya Allah jadikan aku hamba yang takut kepadamu dan berharap kepadamu. Ya Allah jadikan aku hamba yang ikhlas dalam beribadah. Jangan sampai saya tidak ikhlas dalam beribadah ya Allah. Kan kita minta sesuatu yang memang itu tuntutan dari Allah.
Itu sebaik-baiknya doa. Makanya Nabi SAW dalam doanya, Allahumma inni as'aluka tuqa wal afaf wal maut ala dinil Islam. Itu salah satu doa. Ya Allah, saya minta kepadamu ketakwaan, anugerahkan saya jadi orang takwa. Loh, kan takwa Allah yang minta. Ya, saya mintakan kepada Allah agar saya benar-benar bisa melaksanakan perintah Allah, karena saya nggak bisa melaksanakannya kecuali dengan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu permintaan terbaik. Dan Allah ketika melihat hambanya memohon kepada Allah sesuatu yang memang Allah minta kepada dia agar melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, berarti hamba ini memang pikirannya ingin cari ridho Allah. Ya? Orang kalau mau cari ridho Allah, itu kan Allah minta takwa, Allah minta rajin sholat, Allah minta khusyuk, Allah minta hudur al-qalb. Itu kan permintaan dari Allah. Terus dia minta kepada Allah itu juga, ya Allah, jadikan saya hamba yang khusyuk, jadikan saya hamba yang ikhlas, jadikan saya hamba yang begitu. Ya Allah, saya kok belum ikhlas, ya Allah, saya minta itu. Oh, berarti ini hamba perhatian terhadap perintah saya. Kan begitu jadinya. Bukan egois mikirin dirinya sendiri. Lain kalau orang, ya Allah, minta duit, ya Allah, minta itu. Gak apa-apa, boleh. Tapi Allah lihat juga ini hamba, pikirannya di diri sendiri. Gak pengen benar-benar mengabdi kepadaku itu enggak. Dia cuma pengen sesuatu yang sifatnya duniawi, yang pribadinya dia saja. Maka hamba yang semacam ini, gak apa-apa Allah kasih. Tapi jauh dari perbedaannya dengan hamba yang memperhatikan apa yang Allah minta kepadanya kalau dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia. Dia kalau mau minta sama Allah, minta yang Allah sukai dulu. Setelah itu, ya gak apa-apa lah, nimbrung sedikit urusan dunia kita, minta sama Allah juga. Karena yang paling berhak diminta urusan dunia juga Allah. Toh yang punya dia adalah Allah. Ya, kita miskin, kita minta Allah. Kita perlu apa saja minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman jangan sampai permintaan kita dari pagi, dari malam, dari sore, semua permintaan kita dunia aja. Mintanya itu aja, urusan dunia aja, urusan perut, ya, urusan fasilitas, urusan makan, urusan duniawi yang kita pikirkan, pekerjaan, uang dan lain-lain. Itu aja. Nah, begitu. Aneh ini berarti. Dia nggak tahu tugas dia sebagai hamba Allah. Ya kan? Walaupun nggak salah, nggak dosa. Kita nggak bicarakan, oh minta begitu dosa. Nggak dosa, boleh. Bahkan saya anjurkan, memang mintanya sama Allah, jangan minta sama orang. Minta sama yang punya. Tapi sebelum minta hal tersebut, mintalah apa saja yang diridhai oleh Allah, disukai oleh Allah. Nah, ini bukan kita nih kalau kita doa. Makanya paling bagus-bagusnya doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kan ada doa, judulnya aja kadang-kadang dibilang apa? Sapu jagat. Ya, doa sapu. Maksudnya apa? Pokoknya semuanya. Apa itu? Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Maka hasanah kan banyak macamnya. Hasanah itu kebaikan. Baik dalam rezeki, baik dalam uang, baik. Berarti baik itu apa? Dalam bertakwa kepada Allah, baik dalam sholat, baik dalam beribadah, baik dalam sedekah, baik. Semua hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Pokoknya luas benar itu makna hasanah. Cuma jangan hasanah pengen nikmat duit aja. Ya, niatkan semua kebaikan yang Allah tahu, yang Allah lebih tahu. Wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat juga mendapatkan kebaikan. Jadi baik di dunia dan baik ya di akhirat. Ya, dan juga doa-doa yang lainnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, doa sebelum subuh, Allahumma inni as'aluka rahmatan min tahdi biha qalbi. Itu ya. Nabi kalau minta, ya Allah saya minta rahmat darimu, dengannya saya dapat hidayah, hatiku dapat hidayah, dapat petunjuk. Tajma' biha syarri wa talumu biha syarri, turuddu biha ulfati, tuslihu biha dini. Perbaiki agamaku, perbaiki urusanku, perbaiki urusan duniaku. Makanya sebaik-baiknya doa yang memang keluar langsung dari lisannya Nabi Muhammad SAW. Karena dikatakan oleh para ulama, doa yang keluar dari lisan Nabi itu udah tahu jalannya langit. Malaikat udah kenal suara itu. Siapa yang doa? Nabi. Makanya udah tahu jalan langit. Arti tahu jalan langit apa? Cepat diijabahnya oleh Allah Subhanahu. Bukan berarti kita nggak boleh berdoa dengan yang lain. Boleh saja. Tapi yang lebih afdal doa dengan apa yang dibawakan oleh lisannya Nabi Muhammad SAW. Dan juga lisannya para aulia Allah, orang-orang yang soleh. Ya, para
aulia, para orang soleh kan kadang-kadang mereka diilhamkan oleh Allah doa, tulis oleh para ulama. Dinukilkan di doanya Syekh Abu Bakar bin Salim, doa Syekh Abdul Qadir Jailani, doa dari fulan. Itu bagus. Kenapa? Ya kayak tadi, doanya udah kenal dengan jalan kaki. Malaikat udah kenal dengan doa-doa ini. Kita ikut-ikutan dalam doa tersebut, insya Allah doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita kadang-kadang artinya aja nggak tahu. Tapi kan Allah tahu. Dan kita sudah niatkan sama seperti penulisnya, para ulama yang luar biasa. Maka kita berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang kita minta. Mudah-mudahan doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam nisfu Sya'ban ini Allah ubah keadaan kita yang tadinya malas-malas beribadah, Allah jadikan kita orang-orang yang rajin dan beribadah. Yang tadinya masih cenderung dalam kemaksiatan, mudah-mudahan Allah cabut dalam hatinya kesenangan dalam berbuat maksiat, sehingga dia bisa taat kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Jadikan kita semua orang-orang yang bertakwa kepada-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba diluaskan rezekinya ya Allah. Luaskan dalam urusan rezeki kami ya Allah. Jangan jadikan kami berharap kepada makhluk-Mu, kecuali kami hanya berharap kepada-Mu ya Allah. Ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Taqabbal du'aana ya Allah, taqabbal du'aana ya Allah, taqabbal du'aana ya Allah. Dan juga saya mewasiati kepada antum semua, banyak-banyak berdoa di malam hari ini ya, sebelum tidur atau bangun malam, tahajud di malam ini luar biasa doa terus, dan banyaklah mendoakan kepada orang lain juga. Banyak mendoakan kepada orang lain, jangan pelit cuman bikin diri sendiri, orang lain mendoakan juga. Dengan seperti itu lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحه. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian tadi tausiah atau ceramah akan disampaikan oleh Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita jadikan pedoman kita dalam kegiatan ibadah kita sehari-hari. Demikian seluruh rangkaian kegiatan acara musyawarah kita pada malam ini. Atas nama panitia dan tata masjid mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi jemaah ada snack.